kembali untuk mewawancarai taekwondo atau pelaku taekwondo di Indonesia. Multi Taekwondo Interview (MTI) kali ini akan mewawancarai sesepuh senior taekwondo Surabaya, yaitu Master Rudy. Master Rudy adalah perintis dan pelatih unit taekwondo Universitas Kristen Petra Surabaya. Creative Q MTI atau Multi Taekwondo Interview sekarang sudah bersama Master Rudy. Mari kita ikuti interview kali ini bersama Master Rudy. Halo Master Rudy, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk MTI Multi Taekwondo Interview kali ini. Master Rudy, sebagai senior dan sesepuh taekwondo Surabaya, ya, Creative Q ini mengetahui bagaimana awalnya Master Rudy menggeluti taekwondo. Kami mendapatkan info Master Rudy mulai latihan dengan Rekoris Mukti Master Oki yang kita kenal sekarang sebagai pelatih taekwondo pertama di Indonesia, luar biasa. Yang kita ketahui ya sebagai pelatih taekwondo Indonesia pertama dari ITF yang masih ada sekarang ini. Bisa diceritakan awal-awal latihan Master Rudy dilatih oleh Master Oki? Ya, baik Pak Adi, bahwa saya memulai taekwondo itu pada akhir tahun 1975. Jadi sudah cukup lama. Waktu itu saya melihat di satu gereja ada sebuah poster yang menampilkan foto Master Oki yang lagi pose tendangan yapjaki 180 derajat itu. Oleh karena itu saya cukup tertarik berlatih taekwondo dan saya mulai berlatih pada awal 1976 tepatnya. Itu terus berlanjut sampai dengan kira-kira tahun 90-an. Lama ya. Itu awal-awalnya. Awal-awal. Ya. Oke. Dari data Multi yang kita dapat, Master Rudy pernah ujian kenaikan tingkat dan satu kejuan oleh Mr. Kim Ki-ha di Surabaya. Tahun berapa ini? Dan bisa diceritakan kondisi UKT zaman tersebut. Jadi begini, ketika saya berlatih kira-kira 2 tahun, itu memang terjadi satu kemelut organisasi. Dari kemelut itu akhirnya ujian saya yang seharusnya pada tahun 79. Saat itu kami lagi beralih dari ITF ke WTF. Itu tertunda-tunda. Perkiraan saya memang WTF FTI di Jakarta mungkin masih gampang untuk menyamakan teknik, apalagi menguji karena memang tekniknya agak berbeda. Akibat terkatung-katung itu dari tahun 79 itu akhirnya tahun 81 Mr. Kim Ki-ha yang mengambil alih itu. Beliaunya datang ke Surabaya bersama dengan Master Oki menguji kami semua untuk menjadi dan satu WTF. Jadi tahun 81 seharusnya kami ini tahun 79. Baik. Nah, pada UKT yang kedua ya dan 2 keyboard, Master Rudy sempat diuji oleh Mr. In Hyun Bae ya, dan Mr. Harito Matala di Ciloto Puncak. Harito Matala almarhum adalah pelatih saya juga waktu itu. Dia di Dojang GLPS Gelanggang macam ada sini. Tahun berapa dan bagaimana ceritanya pada saat ujian tersebut? Nah, ini yang menarik. Itu terjadi tahun 80. Di ujungnya waktu itu belum ada penggabungan antara ITF dan WTF. Jadi kami sudah FTI otomatis di bawah WTF. Waktu itu sarana komunikasi sulit masih ya, mengandalkan telepon dan informasi dari teman. Jadi ujian pada tahun 82 itu saya mendapat informasi
sehingga Jumat malam itu juga begitu saya dengar ada ujian besok, saya langsung menuju ke full base dan saya naik base malam. Karena base malam nggak ada, saya ambil jurusan Semarang. Sampai di Semarang jam 4 pagi dan saya lanjutkan dengan base siang sampai di Terminal Pulau Gadung ke Cililitan. Dari Cililitan saya ke Jalan Tol Jagorawi. Di sana sudah menunggu anggota Dewan Umum yang akan menguji. Jadi saya begitu turun dari kendaraan umum, berganti pakaian taekwondo, belum sempat makan, harus lari sampai ke Cilu. Waktu itu ujiannya pakai harus lari, jalan sepanjang malam. Dan saya bisa selesaikan waktu itu sampai jam 1, jam 2 malam. Sampai ke Cilu. Dalam kondisi capek dan lelah. Tapi akhirnya berhasil ya Mas? Berhasil. Untuk santuan. Mas Rudi, untuk ujian dan 3 Pukiwan diuji oleh Mr. Choi Oh Yong. Bisa diceritakan mengenai ujian ini? Ya, jadi tahun 83 itu terjadi penyatuan antara ITF dan WTF secara organisasi sehingga menjadi Taekwondo Indonesia, di mana anggota-anggotanya memang beragam kemampuan, tingkatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dari pihak PBTI saat itu berinisiatif mendatangkan seorang pelatih Korea untuk penyeragaman. Maka didatangkanlah Master Choi Penyeragaman teknik WTF. Karena saat itu yang dari ITF juga baru bergabung sehingga untuk penyeragaman itu dibutuhkan seorang master dari Korea. Memang semua kita diuji dan semacam placement test. Jadi memang waktu itu akhirnya semua berhasil diuji dan pada tahap berikutnya kita ditetapkan dan berapa. Waktu itu saya mendapatkan yang. Nah, untuk ujian dan 4 Pukiwan, Master Rudi diuji oleh Master Korea yang bernama Mr. Yungkur. Waktu saya masih sekolah, saya dan Taekwondo GFS sempat berlatih dengan Master Yungkur. Master Rudi, bisa ceritakan mengenai UKT dengan Master Yungkur? Jadi begini, tahun 86 ketika itu Pak Sarwoedi yang Ketua Umum merasa bahwa ada banyak benturan-benturan di antara dua kubu yang disatukan antara ITF dan WTF. Oleh karena itu beliau berinisiatif untuk mendatangkan lagi seorang master, yaitu Master Yungkur. Kemudian diadakan latihan selama berapa hari, kira-kira 5 hari disatukan, kemudian diuji. Maka waktu itu ditetapkan ada sekian Dewan Guru. Kalau tidak salah ada 24 atau berapa Dewan Guru, ya, dan tingkatannya semua sama dan 4. Jadi itu tapi berhasil ya Master dapat tempat ini. Berhasil. Selanjutnya nih Master, untuk ujian dan 5 Pukiwan oleh PBTI di Surabaya, bisa Master Rudi ceritakan untuk ujian dan 5 ini? Setelah ujian dan 4 itu saya lebih banyak konsentrasi ke pekerjaan. Itu saya selesai kuliah saya, kemudian saya konsentrasi sehingga demikian lama saya kurang aktif di dalam taekwondo. Baru sekitar tahun 2000-2001 itu saya kembali aktif, sehingga pada tahun sekitar tahun 2005 itu ada ujian dan 5 yang diadakan oleh PBTI. Saat itu yang datang kalau tidak salah itu Master Jun Kifli dan Master Dallas.
saya. Dari Surabaya yang diuji ada 4 orang, yaitu Satpol Suherman, Satpol Supaji, dan Satpol Supati, dan saya 4 orang. Dan itu sekali lagi sukses ya tandingannya. Sukses. Dari data dojang yang sempat dilatih dan dibina oleh Master Rudi, cukup banyak Master melatih di berbagai tempat. Apakah Master masih ingat dojang-dojangnya dan dojang mana yang masih aktif sampai sekarang? Jadi tahun-tahun 82 itu memang pelatih tidak banyak. Kemudian dalam tahap-tahap pengembangan taekwondo saat itu, sehingga kami waktu itu banyak membuka tempat latihan di berbagai tempat. Ditambah lagi memang masyarakat saat itu lagi demam untuk lebih tahu taekwondo seperti apa. Ya. Jadi waktu itu saya membuka ada banyak tempat di SMP 8, di Karang 4, di Jasa Marga, Polda Jatim, di Brimo. Jadi kita ada banyak tempat di Surabaya bersama teman-teman, kita buka bersama-sama. Banyak juga kemudian. Terus prestasi apa saja yang pernah diraih oleh dojang binaan Master Rudi? Saat itu kita bagi ya, masanya sebelum tahun 83 dan sesudah 83, sebelum penyatuan dan sesudah penyatuan. Sebelum penyatuan ini kami masih FT, Federasi Taekwondo. Oh ya, ya. Jadi waktu itu kami sempat mengadakan kejuaraan pertama se-Jawa Timur di Ubaya itu tahun 82, dan saat itu dari tim Universitas Kristen Petra keluar sebagai juara. Oh, itu juara umum ya. Pertama di Jawa Timur. Pertama dari FT. Luar biasa. Kemudian Master, ini ada catatan khusus nih. Sebelum kita mengorek tentang unit latihan tim Sabara, itu dari yang Master latih dojang-dojang itu mana yang paling berkesan menurut Master? Sebagai pelatih di dojang-dojang itu mana yang unit yang paling berkesan atau menurut Master Rudi, ini saya berkesan nih waktu saya melatih di dojang ini karena ini. Saya rasa sih masing-masing punya keunikan ya. Tetapi yang paling berkesan sebenarnya di SMP 8 di Jalan Buburan itu, karena waktu itu kami didukung penuh oleh kepala sekolah dan yang berlatih itu sekitar 400 orang. Oh, 400 orang ya, cukup banyak juga. Sehingga kita perlu pakai toa yang besar untuk pakai aba-aba. Saya nggak bisa bayangin 400 orang ya. Ya. Dan tempat latihan kita kalau berlatih malam hari itu terdengar sampai Pasar Ratu yang jaraknya kira-kira 400 meter. Karena pakai toa ya. Karena pakai toa. Luar biasa. Ya, oke. Ini ada lagi catatan ini. Master sempat juga melatih di unit Brimo di Polda Jawa Timur, unit latihan tim Sabara Polri Tabes Surabaya. Bisa diceritakan sebagai pelatih saat itu di unit latihan tim Sabara Polri Tabes Surabaya? Ya, jadi sebelum ada penyatuan itu memang beberapa pengurus kita, terutama ketua-ketuanya itu adalah polisi dari kepolisian. Sehingga saat itu kami mendapat akses untuk melatih anggota-anggota. Oh, jadi yang dilatih ini anggota-anggota polisi? Anggota polisi. Oh, pikiran saya tidak ada nama, tapi masyarakat yang pelatihan aja. Oh, benar-benar anggota polisi? Iya. Jadi di unit Brimo, kemudian di Polda Jatim itu adalah anggota polisi dan remaja Bayangkara. Sehingga memang latihan itu bisa diprogram dengan baik karena dari atasan yang memerintahkan. Tetapi memang sebagaimana di Brimob, di Polda Jatim maupun di Polwil Tabes Surabaya, kalau Polwil Tabes itu belakangan hari tahun 2006 itu waktu Bapak Suparman yang nantinya akan jadi Kapolri itu, beliau menjabat sebagai Kapolri Tabes.
Tetapi untuk yang di polisi segala memang kita harus akui bahwa kadang-kadang penugasan menjadi nomor satu ya. Sehingga kadang-kadang latihan ini agak terganggu karena kewajiban ganti ya. Ganti dengan tim lain yang harus berubah yang satu penugasan dan sebagainya. Baik, Mas Rudi sebagai senior dan sesepuh Taekwondo Jawa Timur tentunya pernah menjadi pengurus Taekwondo. Di bidang apa saja dan pengalaman apa saja yang Mas Rudi masih ingat saat itu sebagai pengurus Taekwondo? Mana yang paling berkesan waktu sebagai pengurus Taekwondo? Jadi pengurus Taekwondo itu ada masanya juga. Waktu FTI itu kita berganti-ganti. Saya pernah jadi bendahara, menjadi sekretaris, kemudian juga bagian pelatihan. Kemudian setelah berganti ke PBTI, ya, Pemda Jatim, ini juga saya pernah menjabat beberapa fungsionaris. Tapi tidak pernah sebagai ketua, belum pernah. Ya, tapi ini struktur organisasi sudah di lapangan, sekretaris itu kan luar biasa juga ya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, Mas Rudi, sebagai sesepuh dan senior Taekwondo Jawa Timur yang punya pengalaman yang banyak sekali sekarang ini, apakah Master masih aktif ikut dalam kegiatan Taekwondo? Kalau secara organisasi, kadang saya selalu mengikuti ya. Walaupun saya tidak terlalu aktif, turun setelah usia ya. Tetapi perkembangan Taekwondo baik di Jawa Timur maupun di tanah air, saya banyak mengikuti. Oke. Aktif ya, walaupun juga tendang jejak jujur, tapi lihat kondisi PBT sekarang juga mungkin Master sudah tahu ya. Oke, sampai saat ini Master Rudi pastinya sudah mengetahui perkembangan Taekwondo di Jawa Timur dan perkembangan Taekwondo nasional. Kira-kira apa yang belum tercapai di Taekwondo yang dulu ingin Master Rudi sampai ingin diraih tapi masih ganjil itu belum tercapai apa? Sebenarnya hanya satu dari sederhana yang saya inginkan. Saya inginkan seorang anak dari Jawa Timur itu mampu tembus sampai ke Olimpiade. Dan kalau bisa menang di Olimpiade. Akan tetapi hanya satu kuncinya, soliditas dan pengurus. Itu yang menjadi kuncinya. Ya, thank you ya. Pengurus-pengurus Taekwondo solidaritas ya. Soliditas ya, harus itu. Ya ini sesepuh lah bicara gini yang generasi terusnya harus ya konsisten dalam solidaritas itu. Ini pertanyaan yang santai nih, Mas Rudi kan sudah mengetahui ini keberadaan Museum Perekonomian Indonesia Murti. Ya, bagaimana menurut Mas Rudi ini mengenai Murti ini? Saya rasa Murti ini menjadi penyeimbang bagi Taekwondo yang sebenarnya tidak berafiliasi kemana-mana. Karena Taekwondo ini sebenarnya lahir dari satu ITF. Kemudian karena perubahan zaman dia menjadi macam-macam organisasi dan lain sebagainya. Lahirnya Murti ini memang sangat baik oleh karena dia bisa melihat Taekwondo secara utuh, tidak memihak kiri, tidak memihak kanan, siapa yang baik akan mendapat reward dan lain sebagainya. Bahkan saya lihat ada sindiran-sindiran atau ya cubitan-cubitan untuk kasus-kasus yang terjadi di dunia Taekwondo di tanah air ya. Itu saya rasa harus menjadi sebuah catatan untuk perbaikan oleh pengurus-pengurus. Jadi saya pikir Murti ini menjadi penyeimbang. Jadi janganlah dianggap Murti ini sebagai sebuah kekuatan yang akan
preferensi dan lain sebagainya. Saya pikir tidak, tapi ini sangat baik sekali. Saya sangat mengapresiasi adanya. Oke, Mas Rudi, untuk pertanyaan terakhir nih, apa saran Mas Rudi untuk taekwondoin atau pelaku taekwondo di Indonesia? Saya pikir sekarang teknologi sudah demikian baik, organisasi sudah sangat mendukung, sehingga sebenarnya tidak ada lagi hal-hal yang tidak mungkin untuk menjadi juara. Persoalannya cuma faktor mental percaya diri bagi anak-anak bangsa ini untuk dapat mencapai prestasi yang setinggi-tinggi. Dan itu semua hanya bisa dicapai kalau semua pihak yang terlibat di dalam taekwondo ini solid. Solid, semua mengarahkan tanpa ada begini. Karena dalam sejarahnya taekwondo ini rusak oleh karena kepemimpinan pribadi atau kelompok yang tidak lagi melihat bahwa kita ini harus satu untuk negara, untuk nama negara. Kreatif Q, ingat solidaritas ya tetap harus dipertahankan, jangan ada kepentingan pribadi dalam mengurus taekwondo. Baik, terima kasih Mas Rudi atas waktu yang sudah diberikan untuk MTI Multi Taekwondo Interview kali ini. Semoga MTI kali ini bersama narasumber Master Rudi, Senior Taekwondo Jawa Timur, bisa menginspirasi pelaku taekwondo Indonesia lainnya supaya tetap semangat dalam mengembangkan taekwondo di Indonesia. Kreatif Q, demikianlah Multi Taekwondo Interview MTI dengan narasumber Insinyur Wijaya Kusuma MM atau dikenal dengan nama Master Rudi, Senior Taekwondo Jawa Timur. Saksikan MTI Multi Taekwondo Interview dengan pelaku taekwondo di Indonesia dan wawancara MTI dengan Reporis Multi atau narasumber lainnya hanya di YouTube channel Multi Martial Arts. Jangan lupa tulis komentar yang menarik akan menjadi perhatian Multi, dan jangan lupa subscribe dan juga senggol loncengnya supaya dapat melihat video-video YouTube lainnya tentang sejarah taekwondo, kegiatan taekwondo dan prestasi rekor dunia taekwondo yang menarik lainnya. Hanya di YouTube channel Multi Martial Arts.